Jadi aku itu memang suka nonton acara celebrity roast yang di Amerika. Sampai suatu hari dapat ide, telepon Panji Pragiwaksono. Terus nanya, Ji, di Indonesia udah ada belum sih celebrity roast yang proper gitu? Soalnya kan biasanya itu roasting itu jadi sisipan di TV gitu ya, nggak terlalu lama durasinya. Nah, Panji bilang kalau di Indonesia memang belum ada yang proper, yang beli tiket, terus bintang tamunya banyak, dan campuran, bukan hanya komika, tapi ada aktor juga. Terus aku bilang, bikin yuk, gue deh yang di roasting. Terus Panji bilang, yaudah nanti gue omongin sama tim gue. Nah, beberapa bulan kemudian, hening aja tuh, nggak ada omongan lanjutan, bahkan kayak update lewat WhatsApp pun nggak ada. Tiba-tiba ngubungin, Fed nanti acaranya ini ya, tanggal segini, bulan segini. Dah, jadi nih. Ya jadi kan gue udah bilang waktu itu akan gue omongin sama tim gue. Diseriusin dan jadilah acara Adil Idola nanti 8 November 2025 di Casablanca Hall. Kenapa punya keberanian di roasting? Nggak tahu, udah keseringan berhadapan sama buzzer kali ya. Jadi di roasting doang ya udahlah. Gitu. Dan tujuan utamanya kan memang untuk hiburan dan bikin orang ketawa. Jadi ya sikat aja, jangan ditahan-tahan. Aku punya feeling Ate sih yang kayaknya memang terkenal ngerostingnya ya. Abdur juga sih, tapi kalau gue perhatiin banyak roastingnya ke Rezim. Nirina juga kalau lagi bercanda sih sedep juga sih. Kayaknya mesti diwaspadai juga gitu. Cuma kita perhatiin 8 orang ini punya keahlian dalam roasting gitu. Nuri juga. Jadi ya gue deg-degan sih sama semuanya. Wadah dong, karena kan setelah mereka nge-roast gue, di akhirnya gue bisa balas dendam. Ya, jadi ya seru. Tidak tinggal diam. Tapi itu pun, let's say Abdur bisa aja selipan nge-roasting Nirina, atau Nirina nge-roasting Ate. Tapi nanti di ending, bener-bener fokus di gue balas dendam, semuanya gue sikat satu-satu. Ada deg-degannya sih. Kita nggak tahu efek dari roastingnya ini kan. Bisa jadi ada yang nganggap serius, atau merasa unek-uneknya terwakilkan oleh roster-roster ini, kayak syukurin lo mampus. Tapi ya, industri hiburan keras bro. Kalau nggak kuat ya nggak bisa bertahan. Jadi tujuan utamanya adalah menghibur orang, bikin ketawa. Gitu. Dengan konsep yang agak beda lah gitu. Jadi excitednya ngalahin deg-degannya sih. Gitu. Dan ingat, yang kontroversial pemerintahnya, bukan gue. Jadi kalau kita ngomongin image ya, let's say waktu Ayat Cinta meledak gitu, memang orang melihat gue sebagai sosok yang religius seperti Fahri. Walaupun gue selalu disclaimer sih, kalau enggak, gue jauh banget daripada Fahri. Cuma somehow mereka nggak denger gitu. Mereka tetap ngeliatnya seperti ini gitu. Nah, intinya sih gue tetap berusaha menjadi diri gue sampai sekarang. Bahkan ketika gue mulai bersuara di medsos, itu nggak ada yang dorong gue, nggak ada yang maksa gue untuk bersuara. Keinginan itu datang, gue ikutin. Jadi gue nggak terserah orang sih mau ngelihat. Menurut gue yang akan ngerusak karir adalah kalau gue melakukan hal kriminal, gue melanggar hukum, atau ya itulah. Tapi selama menyampaikan pendapat aja, selama itu juga bukan hoax, sih gue nggak khawatir image jelek sih gitu. Dan terserah mereka mau menyematkan label apa ke gue, pokoknya gue selalu ngikutin apa kata hati gue aja. Makanya waktu acara ini, ya ada deg-degannya, takut seberapa ekstrim ya ini roastingnya. Cuma pada akhirnya emang cuma pengen membuat hiburan aja buat orang-orang. Mau bercanda apapun, silakan. Intinya mungkin ini sih,
gue juga suka bercanda ke orangnya, suka komedi. Jadi mungkin itu yang ingin lebih dikasih lihat sekarang gitu loh. Sebenarnya kalau di medsos, ada lah momen-momen gue nimpalin sesuatu yang serius dengan bercanda gitu. Paling terakhir tuh, ini kan waktu kemarin demo dan rusuh itu, lagi-lagi Pak Prabowo kan nyebut soal pihak asing. Ya gue posting lah itu ada bule jadi dalang wayang, gue bilang dalang asingnya udah ketemu. Ya, gue suka kok yang begitu-gitu. Ya mungkin ini salah satunya cara Adil Idola ini untuk menunjukkan sisi komedi gue. Pertanyaan yang bagus, apakah dunia ini terlalu serius? Ya, dunia ini terlalu serius, tapi ya bukan karena itu sih. Pada dasarnya gue memang suka komedi dan gue suka konsep acara Celebrity Roast ini gitu. Jadi kan, gini, sekarang kan komika mulai main film, jadi aktor, bahkan ada yang ngedirect segala macam kan. Ya seru juga kalau kita crossover nih, gantian nih, kita ke aktor yang kesini dan mengikuti konsep mereka gitu. Jadi iya memang ingin mencoba sesuatu yang baru dan mencari pengalaman, mencari ilmu aja sih. Kalau mengorbankan diri, gue nggak tahu juga sih se-ekstrim apa nanti. Cuma mungkin aja ntar nyesel pas udah duduk, salah kayaknya gue yang mau ikutan di sini. Tapi gue berharap memang totalitas sih, jangan nahan-nahan karena kita mau memuaskan penonton lah gitu. Habis itu apa yang terjadi, iya udah lewatin aja karena pada akhirnya ini adalah soal tertawa bersama-sama. Nah kalau soal itu sih tiap orang bisa beda-beda ya yang mereka dapat gitu dari materi-materinya. Nah, ya kita nggak bisa buka di sini sih, cuma bebas banget sih apa yang mereka mau bawa pulang. Entah mereka melihat sisi gue yang lain dan akhirnya bisa berinteraksi dengan gaya yang berbeda, atau produser nanti mulai ngasih film komedi lebih banyak, atau apa ya? Atau bisa karena ini juga rata-rata yang suka bersuara gitu ya, mengkritik, mungkin jadi lebih berani dan membungkusnya dengan komedi, jadi bukan hanya kritis tapi entertaining juga gitu. Itu yang gue coba waktu gue bikin Julukan Taplak, Karet Tabung Gas, Garpu Somai, karena biar nggak serius banget, ada sedikit komedinya dikit, dan saat itu sih it works ya gitu. Ya kayak gitu.